Indonesia harus segera membebaskan semua tahanan politik Papua Barat, termasuk Victor Yeimo dan 8 mahasiswa yang ditangkap pada bulan Desember menyusul protes damai. Penangkapan ini tidak lain adalah upaya untuk membungkam seruan kami yang adil untuk kebebasan. 8 siswa, Malvin Yobe, Devio TKG, Ambrose Elopere, Maxi Yu, Paul Zode Hilapok, Louis Sitok, Ernesto Matuan, dan Melvin Waine, telah ditahan atas tuduhan makar tanpa perawatan medis yang memadai selama 6 bulan. Apa kejahatan mereka? Hanya berdemonstrasi dengan bendera bintang kejora buatan sendiri pada Hari Nasional kita, hari ketika orang Papua Barat dan orang-orang di seluruh dunia mengekspresikan penentangan damai terhadap pemerintahan kolonial Indonesia. Indonesia telah meningkatkan penindasan mereka karena orang Papua Barat telah menolak pembaruan, otonomi khusus dan rencana Indonesia untuk membagi negara kita menjadi 5 provinsi. Orang Papua Barat tidak menginginkan skema kolonial ini, lebih dari 600.000 dari kami menandatangani petisi menentang otonomi khusus, dan ribuan orang turun ke jalan untuk memprotes penerapannya. Bahkan Gubernur Papua Barat Lukas NMB dan MPR, keduanya dilantik oleh Jakarta, telah menolak rencana Indonesia. Dalam protes lain pada hari Jumat tanggal 3 Juni orang Papua Barat akan kembali turun ke jalan dengan damai untuk menolak rencana pemisahan Indonesia. Orang Papua akan terus memprotes, Indonesia harus menyadari bahwa mereka tidak bisa memaksa rakyat saya untuk menerima otonomi khusus, bahkan di bawah todongan senjata. Itu kebijakan Jakarta, bukan kebijakan Papua Barat. Sementara Indonesia mencoba memaksakan melalui otonomi khusus dan rencana pembagian, itu juga mengalihkan perhatian dari meningkatnya tekanan internasional untuk kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke Papua Barat. Sebanyak 84 negara, dari Komisi Uni Eropa, Forum Kepulauan Pasifik PIF, dan Organisasi Negara-Negara Afrika, Karibia, dan Pasifik OACPS, kini telah menyerukan agar Indonesia berhenti memblokir kunjungan PBB. Indonesia adalah anggota PBB dan tunduk pada hukum internasional. Pemerintah China baru-baru ini mengizinkan Komisaris Tinggi ke Xinjiang untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia terhadap Uighur. Mengapa Indonesia tidak melakukan hal yang sama? Otonomi khusus hanyalah tindakan pilihan bebas, yang dipaksakan tanpa konsultasi dan bertentangan dengan keinginan penduduk asli Papua Barat. Daripada terus memaksakannya, Indonesia harus segera menarik militer mereka dan memberikan kami referendum yang kami tuntut sejak 1969. Kepada Presiden Joko Widodo, sebagai wakil sah rakyat West Papua, pemerintah sementara ULMWP mengeluarkan tuntutan damai sebagai berikut. Pembebasan semua tahanan politik Papua Barat, pembatalan otonomi khusus dan rencana untuk mengukir Papua Barat menjadi 5 provinsi. Akses langsung ke Papua Barat untuk Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia. Akses langsung ke Papua Barat untuk semua jurnalis. Referendum kemerdekaan yang diawasi secara internasional. Penarikan semua pasukan Indonesia dari Papua Barat. Dan kepada dunia saya katakan, hentikan pendanaan, otonomi khusus dan penyiksaan rakyat saya. Menentang pembaruan hukum kolonial yang memecah belah Indonesia. Dukung visi negara hijau, kami dan Papua Barat yang bebas dan demokratis. Benny Wenda, Presiden Sementara, Pemerintah Sementara ULMWP.